Halo teman-teman, masih di rangkaian perjalanan kami dari Sukabumi menuju Bogor dan masih juga dalam pengetesan mic yang ternyata hasilnya jauh banget dari ekspektasi pokoknya. Untuk kualitas suaranya hancur banget dan mendem banget, ditambah lagi ada beberapa skin yang tiba-tiba suaranya mati, jadi audionya nggak ada sama sekali. Jadi ya di episode kali ini mungkin kita akan voice over aja teman-teman. Nah, untuk perjalanan kali ini kita mulai dari Jalan Raya Cibadak. Jadi kalau teman-teman nonton video sebelumnya, kita baru aja keluar dari jalur Cikidang yang sepi, asri, dan tikungannya cukup menguras tenaga teman-teman. Tapi di jalur ini tuh suasananya berubah 180 derajat. Masuk ke jalur utama Cibadak ini, kita mulai disambut sama pemandangan jalur yang khas jalur logistik teman-teman ya. Karena di samping kiri kanan nih teman-teman bisa lihat banyak banget truk-truk, baik truk gandeng, kontainer, dan bus-bus antar kota mulai mendominasi jalanan teman-teman. Nah, jalur ini tuh sebetulnya merupakan jalur atau urat nadi utama jalan dari Bogor menuju Sukabumi. Jadi jangan heran kalau kendaraan-kendaraan ekspedisi berat semuanya kumpul di sini. Nah, di sebelah kiri saya ini ada rumah sakit yang belum jadi teman-teman. Ini entah rumah sakit apa, tapi waktu zaman COVID rumah sakit ini tuh digadang-gadang menjadi penampungan untuk pasien COVID. Cuman setelah COVID-nya selesai ya pembangunan rumah sakitnya juga mangkrak, jadi nggak diterusin. Padahal sayang, ini mungkin berapa miliar uang yang keluar untuk bangun rumah sakit ini ya teman-teman ya. Nah, untuk warga Sukabumi yang sering melintas jalur sini, mungkin jalur sini tuh punya julukan yang cukup sangar teman-teman, yaitu jalur neraka. Kenapa? Karena macetnya itu kadang-kadang nggak ngotak. Kalau udah stuck, kita bisa diem berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun. Belum lagi kalau kita apes, jalan sini di jam bubaran karyawan pabrik, lah udah itu udah lain lagi ceritanya. Ribuan motor karyawan itu tumpah ke jalan, ditambah lagi truk-truk pengangkut barang, ditambah lagi truk-truk yang suka bawa galon aqua itu tumpah ke jalan, ya udahlah. Di situ tuh benar-benar kesabaran kita benar-benar diuji sampai titik nadir teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ini ada rumah makan gudeg yang lumayan enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman Sukabumi yang pengen makan gudeg enak, itu adanya di Jalan Raya Parung Kuda sebelum pintu tol masuk Bocim itu sebelah kiri. Kalau dari Sukabumi itu lumayan enak, makanannya lumayan lengkap dan harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau teman-teman yang biasa makan di luar, apalagi di daerah-daerah Jawa, di daerah Jogja, dan kangen dengan masakan-masakan khas Yogyakarta, itu bisa mampir langsung ke warung sini. Nah, di depan ini itu ada pintu tol Bocimi teman-teman. Jadi kalau kita belok ke kanan itu langsung masuk jalan tol Bocimi yang menuju ke arah Bogor, Jakarta, dan seterusnya. Sedangkan kita akan terus saja menuju Parung Kuda nih teman-teman nih. Nah, kita masih terus ya teman-teman menuju Jalan Raya Parung Kuda Cicurug. Nah, di depan kita ini ada truk ya bermuatan entah kosong entah isi, tapi hati-hati di sini, saya salip aja truknya karena jujur nih saya deg-degan banget teman-teman kalau ada di belakang truk, karena kita nggak tahu ya truk itu benar-benar paten nggak nih atau pakem nggak nih untuk sisi pengeremannya, karena banyak banget hal-hal yang nggak enak terjadi dan hal-hal yang tidak diharapkan itu terjadi kalau ada di belakang truk atau di depan truk banget. Jadi ya sebisa mungkin sih teman-teman jauhin lah. Nah, teman-teman di sebelah kanan ini ada pasar semi modern Parung Kuda. Ini sebenarnya pasarnya baru karena dulunya lokasinya nggak di sini. Jadi ini tuh merupakan hasil relokasi. Tadinya pasar ini adanya di depan teman-teman, di depan jadi satu sama terminal Parung Kuda ya. Cuman direlokasi ke sebelah sini teman-teman, digeser ya. Dan untuk pasar yang lamanya sendiri pun belum ada info akan dijadikan
apa namanya, sarana seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada belokan juga ke kiri ya, teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya bisa masuk ke arah rumah saya, ke daerah Kabandungan, Kelapa Nunggal. Cuman jalannya lebih parah daripada jalanan Kabandungan tadi. Jadi ya, kalau saya pengen pulang itu saya lebih seneng dan lebih worth it untuk lewat jalur Cikidang walaupun jauh, teman-teman. Walaupun jauh banget, itu bedanya sekitar 20 kilo daripada kalau saya lewat jalur Parung Kuda. Nah, andai kata jalur ini bagus dan mulus, itu akan banyak sekali membantu para pengendara motor dan mobil, teman-teman ya, khususnya untuk orang-orang yang akan ke daerah Kabandungan dan Kelapa Nunggal, karena memang jauh lebih cepat kalau untuk lewat jalur sini dibandingkan dengan lewat jalur Cikidang. Dan vibes yang kita dapatkan juga itu juara banget, teman-teman. Kalau teman-teman pernah lewatin jalur sini itu jujurnya juara banget. Pemandangannya eksotis, terus banyak pohon kiri kanan. Pokoknya view-nya tuh the best banget lah. Yang disayangkan itu kan jalannya hancur banget, jadi kita mau lewat situ juga males akhirnya. Ke motor jadi rusak, shock breaker jadi jebol, terus kita juga yang riding jadi capek gitu kan, teman-teman. Nah, ini kita udah menuju Cicurug ya, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat lalu lintas makin ramai aja. Jalur ini tuh menjadi saksi bisu nih, teman-teman, betapa kerasnya kehidupan para sopir logistik. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang memastikan barang-barang kita sampai ke toko, ke pabrik, ataupun ke teman-teman yang pesan paket, baik COD ataupun enggak ya, teman-teman ya. Mungkin kita sering kesel ya, karena barang kita lambat, kapan nyampenya, atau nggak nyampe-nyampe. Tapi teman-teman juga bayangkan perjuangan mereka yang melewati jalur sini, apalagi pas di jam-jam sibuk. Itu bisa lumpuh total, teman-teman, distribusinya, karena jalur ini tuh merupakan satu-satunya pilihan. Apalagi kalau dulu akses tol itu belum dibuka ya, teman-teman. Jadi kalau jam-jam sibuk seperti jam 5 ataupun jam 5 sore ya, ataupun pas pagi-pagi, itu benar-benar crowded banget nih, teman-teman. Nah, masalah lain di jalur ini itu adalah lebar jalan yang nggak sebanding dengan volume kendaraan. Di beberapa titik kalau misalnya ada dua truk yang berpapasan dari arah berlawanan, mereka itu harus sama-sama lambat, teman-teman. Bahkan ada beberapa truk yang harus berhenti dulu untuk bisa disalip. Kalau enggak ya bisa nabrak, teman-teman, karena jalur ini tuh nggak terlalu lebar juga, walaupun memang sudah standar nasional karena ini marka kuning ya. Jadi merupakan jalur nasional ataupun jalur lintas utama. Tapi kenyataannya enggak, teman-teman. Jadi kalau kita lewat sini tuh ya kita harus sabar-sabar banget, teman-teman. Bahkan di beberapa kali tuh saya sampai harus ngambil jalur kiri, teman-teman. Kalau nggak gitu kita nggak akan bisa nyalip gitu. Dan kalau kita di belakang pun lebih ngeri juga tuh, teman-teman tuh. Makanya kalau di sini kita harus pintar-pintar nyalip, tapi ingat jangan ceroboh, karena salah perhitungan sedikit tuh kita bisa kejepit di antara dua buah truk di sini, ataupun bisa nyungsep, teman-teman, di lewat garis jalan ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sepanjang 10 sampai 15 menit ke depan kita akan lewat jalur ini terus, teman-teman ya, di mana jalur ini sebenarnya enak kalau nggak macet, lurus banget, terus banyak mobil-mobil kecil juga. Yang bikin malasnya itu kan kalau udah banyak mobil-mobil gede, wah ini udah mulai rintik-rintik hujan, teman-teman, di sini. Dan jujurnya saya nggak bawa jas hujan sama sekali, saya juga nggak bawa cover action cam. Jadi mungkin kalau hujannya deras kita akan sedikit menepi, teman-teman, ke pinggir, karena saya cuma bawa jaket sama helm doang. Untuk jas hujan itu saya nggak bawa, karena terakhir saya pakai jas hujan itu baru saya jemur dan belum saya masukin ke dalam motor. Dan ya bener, teman-teman, nih hujannya udah mulai deras ya, jadi kita harus menepi dulu ke pinggir nih, teman-teman, karena kalau enggak nanti kamera saya bisa rusak.
Oke teman-teman, setelah berteduh sekian lama dan kita maksain buat beli jas hujan di Alfamaret yang harganya 18.000 satu jas hujan, kita teruskan perjalanan kita menuju kota Bogor. Nah di sana tuh tadi kita sempat makan juga di salah satu tukang soto ya. Kalau untuk jalanan sih sebenarnya lancar banget teman-teman, apalagi habis hujan. Nah di sini kita melewati jalur Lido teman-teman ya. Jadi kita udah lewat jalur Lido. Ini kalau teman-teman perhatiin di jalur sini tuh emang lumayan terang ya, lumayan enak ya untuk dilaluin. Cuman kan yang bikin macetnya itu kalau misalnya udah pas jam bubaran pabrik teman-teman. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ini ada Badan Narkotika Nasional atau BNN ya teman-teman. Jadi tempat itu merupakan pusat rehabilitasi teman-teman untuk para pecandu-pecandu narkoba, dan harus direhab itu biasanya masukin ke sebelah situ teman-teman. Nah jalanan hati licin walaupun jalannya lengang ya, lega banget, cuman kontur jalannya licin banget, makanya kita harus berhati-hati banget. Ditambah lagi saya nggak bawa kacamata dan kaca helm saya kebetulan itu belum dilapisin sama fogging, anti fogging ya atau anti kabut. Jadinya kalau misalnya saya tutup kacanya berembun di dalam situ teman-teman. Ditambah lagi di lensa kamera saya juga belum saya pasangin lapisan yang kayak talos itu. Jadi kalau misalnya kena air hujan ya nempel. Jadi nanti akan ada deh di beberapa skin kalau kameranya itu nggak jelas, mungkin ada titik-titik hujan gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, kita akan lanjutkan aja perjalanan kita menuju kota Bogor. Nah di sini kita udah masuk ke kawasan Caringin teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat jalanannya sudah mulai sedikit menyempit kembali. Yang tadi jalannya sempit, lega karena ada aktivitas jalan tol, pabrik-pabrik dan lain-lain, kemudian akan menyempit kembali. Untuk kondisi jalan raya Caringin ini lumayan bagus teman-teman ya, karena mungkin memang ini merupakan jalan nasional juga, jadi memang harus bagus. Ditambah lagi beban yang melintasi ini kan lumayan besar, truk-truk aqua yang sering lalu lalang, belum lagi truk-truk yang bawa muatan bensin dan lain-lain. Itu kalau lewat jalan sini dan jalannya jelek ya pasti akan hancur teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat juga di sebelah kiri saya itu ada tempat atau ada gang keluar pabrik sebenarnya. Nah ini kalau misalnya pas pulang kantor itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore, wah itu siap-siap aja karena itu tuh merupakan waktu keramat tuh teman-teman, alias jam bubar pabrik. Nih teman-teman bakal lihat nanti bakal ada ribuan motor keluar dari jalan sini ya secara bersamaan. Jalur yang tadinya cuma diisi truk dan mobil-mobil angkot itu tiba-tiba jadi lautan helm pokoknya. Nah itu yang lewat situ tuh bener-bener dapat ujian mental banget deh. Tapi kan di balik itu kita bisa lihat kalau besarnya perputaran ekonomi di sini, banyak warga yang mengadu nasib di pabrik ini. Nah di sini teman-teman bisa lihat betapa kerasnya perjuangan teman-teman kita yang mengadu nasib di dunia industri. Jalur ini tuh bukan hanya soal aspal dan truk, tapi soal ribuan nyawa yang bergantung pada bunyi bel pabrik setiap harinya. Ribuan karyawan yang baru beres shift malam atau mungkin baru masuk shift pagi itu saling berebut absen teman-teman. Nah mereka itu merupakan pejuang keluarga teman-teman. Teman-teman bisa bayangin setiap hari mereka harus menembus kemacetan jalur neraka ini hanya untuk sampai ke tempat kerja pas waktu. Kalau mereka lambat sedikit karena macet, mungkin aja ada potongan gaji atau teguran atau mungkin dapat SP. Nah kalau pas bubaran pabrik, teman-teman bisa lihat motor yang keluar itu jumlahnya ribuan. Mereka itu adalah saksi bisu padatnya aktivitas ekonomi di jalur sini. Sukabumi Utara ini emang udah selalu menjadi tumpuan karena banyak pendatang dari luar kota, bahkan luar provinsi yang datang ke sini dengan satu harapan, mereka mendapatkan penghidupan yang lebih baik di dalam tembok-tembok beton yang dilemakan pabrik. Kadang kalau saya lewat sini pas jam masuk atau jam keluar pabrik, kayaknya hati ini terenyuh ya.
Kita bisa lihat wajah-wajah yang lelah berdiri berjam-jam di depan mesin, tapi mereka tetap harus berjuang melawan debu, asap knalpot truk, dan panasnya aspal untuk bisa pulang ke kosan ataupun pulang ke rumah bertemu anak dan istri ataupun bertemu suami. Belum lagi kalau musim hujan, jalanan jadi becek, licin, dan lebih berbahaya untuk pengendara motor yang jumlahnya udah kayak lautan. Dan sepanjang jalan ini juga tumbuh ekonomi-ekonomi kecil sebagai pendukung ya teman-teman ya. Ada ibu-ibu yang jualan nasi bungkus, ada abang-abang ojek-ojek pangkalan yang siap antar jemput karyawan, sampai berjejer kontrakan tak-petak yang masuk di dalam gang. Pokoknya semuanya itu bersinergi. Jalur ini tuh merupakan ekosistem perjuangan hidup yang benar-benar nyata. Makanya teman-teman, kalau kita sesekali macet di jalur industri ini, coba kita untuk sedikit sabar dan sedikit merenung. Mungkin aja di depan kita ada seorang bapak-bapak yang sedang buru-buru pulang karena anaknya sakit, atau seorang ibu yang udah rindu ingin menyusui bayinya setelah seharian dia kerja di bagian line production. Dan kerasnya aspal jalan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan mereka mencari nafkah di bawah tekanan target produksi. Nah, perjalanan kita kali ini tuh bukan hanya sekedar jalan-jalan. Kita nggak hanya lihat jalannya, tapi kita lihat manusianya juga. Jalur ini mengajarkan kita tentang keteguhan, tentang kegigihan. Gak peduli seberapa macet, gak peduli seberapa panas, life must go on. Hidup itu akan terus berjalan. Motor saling selap-selip itu merupakan hal biasa dan mereka tidak takut. Mereka lebih takut anak dan istrinya tidak mendapatkan makan dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri terkadang. Nah, lewat dari jalur pabrik kita menuju ke daerah Ciawi, teman-teman. Jalurnya udah mulai padat lagi karena di Ciawi ini biasanya pada truk-truk itu udah lewat dari pertigaan, yang artinya semua truk-truk dan mobil-mobil tuh numplok masuk di sini. Di daerah Ciawi kita akan belok kiri teman-teman ke arah Tajur. Jadi kalau teman-teman mau ke arah puncak, teman-teman bisa belok kanan, atau kalau bawa mobil di daerah Ciawi ini teman-teman bisa lurus saja, lurus masuk tol atau gerbang tol Ciawi. Di situ teman-teman akan langsung menuju tol Jagorawi yang menuju ke arah Jakarta. Cuman karena kita di sini bawa motor, jadi ya kita belok kiri teman-teman ke arah Tajur. Cuman hati-hati, untuk jalurnya sendiri masih banyak angkot-angkot yang suka selap-selip. Jadi kalau teman-teman pengen nyalip ataupun teman-teman pengen selip-selip itu diperhatikan juga, karena kadang-kadang angkot ini nggak ngotak juga. Mereka suka narik penumpang seenaknya dan nurunin penumpang seenaknya tanpa ngasih aba-aba. Jadi beberapa kali kejadian ada motor yang nyalip dari kiri dan tiba-tiba angkotnya ke kiri juga, akhirnya terjadi crash di situ teman-teman. Nah, itu harus diperhatikan juga. Walaupun memang mobil-mobil besar dan mobil-mobil kontainer itu nggak lewat sini, mereka itu kebanyakan lewat jalur tol Ciawi atau jalur tol Jagorawi. Yang banyak itu kalau di jalan Tajur ini adalah motor-motor dan mobil-mobil angkot teman-teman. Tajur ini sendiri itu dulu dikenal sebagai surga belanjanya tas. Kalau teman-teman hidup di era 90-an sampai awal 2000-an, orang-orang Jakarta kalau mau cari tas yang kualitas ekspor itu larinya ke daerah Tajur. Tapi sekarang tuh suasananya udah berubah. Daerah ini juga sempat terkenal dengan daerah modifikasi motor. Saya juga beberapa kali beli part-part motor di daerah Tajur ini untuk memodifikasi motor saya dulu. Cuman sekarang kan udah hilang karena eranya sudah lebih banyak belanja di online shop ya teman-teman ya. Nah, untuk kondisi aspalnya jujur ini menantang banget karena selain nggak terlalu lebar, kendaraan yang masuk ke jalur sini itu padat banget. Banyak juga bus-bus besar dari arah Sukabumi dan dari arah Jakarta itu sering lewat sini juga. Nah, kalau di Tajur ini angkot yang paling berkuasa itu adalah angkot hijau teman-teman. Kalau di Cibadak kan ada kontainer dan angkot warna ungu. Kalau di Tajur ini angkotnya warnanya hijau. Dan ya seperti tadi yang saya bilang, tantangannya adalah angkot yang suka ngetem atau berhenti mendadak di bahu jalan. Keluar dari kepadatan Tajur, kita akan masuk ke arah Botani Square. Nah, di sini
kita akan disambut oleh jalanan yang lebih lebar. Teman-teman bisa lihat sendiri kan perubahannya. Kalau Tajur tadi kan jalannya kerasa sumpek, terus banyak ruko-ruko. Tapi kalau di sini kita bisa melihat wajah Bogor yang lebih modern, tapi tetap hijau. Botani Square ini posisinya strategis banget. Dia berdiri tepat di depan pintu masuk utama kalau kita keluar dari tol Jagorawi. Area ini merupakan titik gravitasi. Kenapa? Karena di satu sisi ada pusat perbelanjaan modern, tapi di seberangnya ada pintu masuk ke Kebun Raya Bogor dan kampus IPB Baranang Siang. Jadi di sini tuh titik kumpul semua masyarakat. Dan kalau teman-teman perhatikan trotoarnya, trotoar di Botani Square ini merupakan trotoar yang paling hidup karena banyaknya mahasiswa yang buru-buru ke kelas, pekerja kantoran yang cari makan siang, sampai turis yang celingak-celinguk cari arah, termasuk saya teman-teman. Di sisi kiri jalan, teman-teman bisa lihat gedung-gedung perkantoran dan hotel yang berdiri tegak. Kerennya, pembangunan modern ini tidak merusak pohon-pohon raksasa di pinggir jalan. Pohon kenari dan pohon asam yang tingginya belasan meter itu tetap terjaga utuh. Jadi, meskipun kita ada di tengah kota yang sibuk, suasananya enggak gersang. Oke teman-teman, setelah kita lepas dari kepadatan di depan mall, perjalanan kita lanjutkan menuju ke salah satu ikon yang paling sakral dan yang paling terkenal di kota Bogor ini, yaitu Tugu Kujang Bogor. Begitu monumen ini kelihatan di ujung jalan, suasananya udah langsung beda. Tugu Kujang ini bukan cuman sekedar tumpukan beton dan simbol senjata tradisional Jawa Barat, tapi ini merupakan harga diri dan kebanggaan kota Bogor. Kita akan melihat Tugu Kujang ini dengan santai, dan biasanya di titik ini tuh saya suka agak pelan karena dari sini pemandangan kota itu terasa begitu terbuka. Kita bisa melihat perpaduan antara langit Bogor yang kadang mendung dengan latar belakang pepohonan hijau kebun raya. Di sini juga kalau kita lihat banyak fotografer jalanan atau anak muda yang nongkrong. Biasanya sih untuk relaksasi sebentar, kemudian lanjut menuju arah yang mereka tempuh teman-teman. Setelah melewati Tugu Kujang, kita ambil jalur melingkar mengitari Kebun Raya Bogor. Jujur, ini merupakan bagian favorit saya dari seluruh rangkaian perjalanan ini. Jalanan di seputaran Kebun Raya Bogor mempunyai vibes yang sangat eksotis dan gak ada duanya. Begitu kita masuk jalur ini, kita akan melihat pagar hitam yang membentang panjang di sebelah kiri kita yang membatasi dunia luar dengan hutan kota yang rimbun. Untuk pepohonan di Kebun Raya Bogor ini besar-besar dan tajuknya kadang-kadang menutupi jalan, jadi bikin suasana adem seketika. Walaupun kita cuma mengelilingi kebun raya ini dari luar, aura oksigen dari dalam tetap kerasa sampai ke jalan raya. Di sini kita bisa ngelihat Bogor yang klasik, trotoar yang luas, banyak orang yang lari sore atau sekedar jalan santai, dan gedung-gedung pemerintahan lama yang arsitekturnya masih terjaga. Tentu aja penguasa Jalan Bogor yaitu deretan angkot hijau yang gak pernah absen. Nah teman-teman, mumpung kita lagi santai mengelilingi Kebun Raya Bogor, saya mau cerita dikit apa yang ada di balik tembok ini. Mungkin kita sering lewat, tapi kita jarang tahu sejarah apa yang ada di balik Kebun Raya atau Istana Bogor. Istana yang megah ini sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 1744. Nah teman-teman bisa bayangin ya, udah ratusan tahun istana ini berdiri. Dan dulu namanya bukan Istana Bogor, melainkan Buitenzorg, yang dalam bahasa Belanda artinya tanpa kekhawatiran atau bebas dari rasa cemas. Nama ini diberikan oleh Gubernur Jenderal Gustav Wilhelm van Imhoff
Beliau yang pertama kali membangun gedung ini karena merasa udara di Batavia atau di Jakarta saat itu terlalu panas dan berpolusi. Nah, jadi emang dari dulu Jakarta itu udah polusi ya teman-teman. Jadi istana ini tuh dibangun sebagai tempat peristirahatan para gubernur jenderal Belanda. Seiring berjalannya waktu, istana ini mengalami banyak perubahan, terutama setelah gempa bumi hebat tahun 1834 yang merusak bangunannya hampir separuh. Dan setelah Indonesia merdeka, istana ini resmi menjadi salah satu istana kepresidenan kita. Dan yang paling ikonik tentu aja ada ribuan rusa totor yang bisa kalian lihat di dalamnya. Rusa-rusa ini bukan asli Bogor. Mereka didatangkan langsung dari Nepal oleh Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles pada tahun 1814. Jadi kalau teman-teman lihat rusa yang sekarang itu sebetulnya nenek moyangnya adalah imigran dari Nepal, bukan asli dari Bogor. Tepat di sebelah istana kita akan lihat Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini bukan taman kota biasa teman-teman. Kebun Raya Bogor ini merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara. Didirikan secara resmi pada tanggal 18 Mei 1817, tapi jauh sebelum itu lahan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dan dulu fungsinya bukan sebagai kebun raya, tapi sebagai samida atau hutan buatan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kayu-kayu langka. Untuk luasnya, Kebun Raya Bogor ini sekitar 87 hektar dan punya koleksi lebih dari 15.000 jenis pohon dan tumbuhan. Ada salah satu yang paling terkenal di sini adalah bunga bangkai dan teratai raksasa yang daunnya lebar banget. Dan tahu nggak teman-teman, kalau Kebun Raya Bogor ini punya jasa besar bagi ekonomi Indonesia. Karena dulu disinilah pertama kali kelapa sawit ditanam di Asia Tenggara yang bibitnya langsung dibawa dari Afrika. Jadi kelapa sawit sekarang tuh sebenarnya titisan teman-teman dari kelapa sawit Afrika. Nah, industri sawit yang besar di Indonesia itu cikal bakalnya dari sini dulu. Selain itu, di sini juga ada pohon karet, pohon kina yang bisa jadi obat malaria, juga dikembangkan sebelum dikirim dan disebar ke seluruh Nusantara. Jadi, kalau kita lewat sini, kita sebenarnya sedang melewati pusat sejarah dan pusat ilmu pengetahuan botani dunia. Cool kan? Keren banget. Bogor itu bukan cuma Tales dan angkot hijau, tapi pusat paru-paru dunia yang sudah diakui internasional. Itulah kenapa suasana di sini selalu lebih terasa, lebih magis dan lebih adem. Meskipun di luar pagarnya itu macetnya kayak gimana, tapi sejarah ratusan tahun seolah-olah memberikan energi tenang untuk siapa saja yang melintas. Gak terasa waktu udah terus berjalan dan jujur li energi kami udah mulai terkuras. Perut juga udah mulai ngasih sinyal demo yang tandanya kita harus makan. Setelah muter-muter puas di area kebun raya, kita mutusin untuk cari tempat makan siang. Di Bogor ini emang pilihannya banyak banget, mulai dari makanan yang legendaris kayak docelang, sotomi, sampai kafe-kafe kekinian. Tapi untuk kita nggak mau yang ribet-ribet dan muluk-muluk. Di sini kita mau beli sate kambing aja teman-teman. Karena katanya sate kambing di sini itu enak banget dan kita cari tempat yang simpel. Tapi yang paling penting adalah porsinya harus bikin kenyang dan harganya murah. Karena perjalanan jauh dari Sukabumi Bogor itu jujur butuh fisik yang kuat teman-teman. Apalagi untuk orang-orang yang udah berumur kayak saya. Jadi untuk teman-teman yang sering jalan-jalan, please jangan pernah pelit masalah urusan perut. Karena kalau nggak gitu, jujur tenaga teman-teman akan terkuras. Dan sambil makan, biasanya saya juga akan ngecek peralatan-peralatan yang saya bawa. Walaupun ya jujur saya kecewa banget dengan mic yang saya beli akhirnya nggak bisa kepake. Sehingga saya harus voice over kayak gini.
Nah, setelah makan dan istirahat sejenak, badan alhamdulillah udah kembali fresh, pikiran juga udah lebih rileks untuk menghadapi jalanan lagi, teman-teman. Sekarang waktunya kita putar arah menuju jalan pulang ke Sukabumi. Jalan pulang ini biasanya jadi momen yang lebih santai. Nggak ada target harus nyampe jam berapa, nggak ada ambisi untuk ngebut, yang penting adalah safe. Kita nikmati lagi sisa-sisa kesibukan kota Bogor sebelum kembali masuk ke jalan kabupaten yang panjang tadi. Perjalanan hari ini mengajarkan saya satu hal. Ini bukan seberapa jauh kilometer yang kita tempuh atau seberapa cepat kita sampai di kota tujuan, tapi tentang bagaimana kita menikmati detik demi detik di balik kemudi, melihat wajah perjuangan di pinggir jalan, dan menghargai setiap momen kecil yang mungkin kalau kita lewat buru-buru, momen itu akan lewat gitu aja. Dan at least perjalanan panjang ini kita tutup dengan rasa syukur yang luar biasa. Kita bisa jalan-jalan, menikmati keindahan kota Bogor, menikmati ikon-ikonnya, makan enak, dan sekarang bersiap pulang ke Sukabumi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya ngoceh selama beberapa waktu ini. Semoga cerita sederhana dari aspal Sukabumi Bogor bisa menjadi hiburan untuk kalian yang istirahat, atau mungkin menjadi referensi untuk kalian yang ingin mau ngetes mental di jalur Cibadak. Jangan lupa dukung terus channel ini biar saya makin semangat untuk bikin video perjalanan lainnya, dan tentunya dengan mic yang lebih bener nanti, teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, dan salam satu aspal.